Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and um, good afternoon, everyone. Um, well, in this video, I just want to share you an explanations about a paragraph, writing a paragraph. Jadi video ini berisi tentang penjelasan bagaimana membuat paragraf dan termasuk um, the element of the paragraph. Hopefully this video um, bisa membuat kelas kita lebih efektif nantinya. So first of all, let me share the screen. Saya coba share screen-nya. Hmm, okay. Is it visible to everyone? Ya, hopefully this is visible to everyone. Jadi buku ini adalah Effective Academic Writing yang sebenarnya this book is highly recommended if you are interested to study about writing, specifically academic writing. Um, ada banyak pembahasan di buku ini dan Effective Academic Writing ini ada 3 bagian, but in this occasion just want to explain you most important things, the most crucial things about paragraph, writing a paragraph. So, where is it? This one, yeah. Okay. Okay. First of all, here we have the sample, the example of the paragraph here. As you can see, sorry. Okay, as you can see here, ini adalah contoh paragraf sederhana ya, that you can easily find everywhere ya. Technically, secara teknis, you can see the element of the paragraph here. Secara teknis dulu, ada title biasanya, ada paragraf biasanya ada indenting, ada tab ya, kita bisa menggunakan tab, ada double space. In academic writing biasanya kita menggunakan spasi 2, double space. Marginnya juga silahkan disesuaikan di aturan. Say for example in thesis biasanya marginnya 4, 4, kanan 4, kiri 4, bawah dan kanan 3 ya, that's the margin. Okay, that's technically. Nah, let's see the text here ya. We have the paragraph barefoot boy. So I will also share you the other video yang akan menjelaskan lebih detail terkait dengan the element of the paragraph here. Nah, tapi the paragraph sama sebenarnya in bahasa Indonesia, paragraph dalam bahasa Inggris juga ada bagian-bagiannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, if you still remember, kalau ada yang namanya ide kalimat utama, kalimat pendukung ya, ada kalimat utama, kalimat pendukung. Dalam bahasa Inggris pun seperti itu. Here ya, topiknya adalah barefoot boy. Ini adalah tulisan. Kalimat pertamanya adalah I had a scary experience when I was a young boy. Nah, dia punya pengalaman scary yang menakutkan ketika masih kecil ya, masih kecil, young boy, laki-laki yang masih kecil. So this is the first sentence adalah topic sentence. Topic sentence itu adalah kalimat utama ya. Kalimat utama yang bersifat lebih umum, lebih general. Oke, yang akan menjelaskan kalimat-kalimat setelahnya. Ya. Jadi setelah satu kalimat ini, maka kalimat setelahnya semua akan membahas tentang I, subjeknya ini adalah I, semua akan membahas tentang dia ini sebagai penulis dan semua pengalaman yang menakutkan. Jadi ketika masa kecil, jadi topiknya tidak keluar dari situ idenya ya. So kalimat pertama topik sentence, paragraf itu biasanya hanya memiliki satu topik sentence dan paling sering berada di awal kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada di awal ada di akhir, tapi in English biasanya hanya di awal kalimat. Di awal paragraf. Nah, paragraf selanjutnya, as you can see here, mulai dari one evening sampai
Oke, yang kedua dari terakhir adalah supporting sentence atau kalimat pendukung. Namanya kalimat pendukung, dia penjelasan lebih lanjut terkait dengan topik sentence. Biasanya berisi tentang deskripsi, ada contoh-contoh, penjelasan tambahan, ya. Misalnya kita baca satu contohnya. One evening while my parents were eating dinner, I was playing barefoot in the yard with my toys. Jadi dia jelaskan, jadi suatu malam saat orang tuanya lagi makan malam, dia main bermain di kayak di taman ya, barefoot tanpa alas kaki with my toys dengan mainannya. Nah, sampai di awal ini adalah penjelasan semua terkait dengan his scary experience, ya. Jadi supporting sentences, kalian lihat sentences. Jadi namanya supporting sentences itu lebih dari satu kalimat. Tidak ada standar minimalnya, bisa saja, tapi minimalnya adalah dua kalimat, bisa sampai tiga dan seterusnya, ya. And finally, the last one, kalimat terakhir adalah concluding sentences. Concluding sentence adalah kalimat kesimpulan, ya, juga cuma satu. Here, the experience frightened me and I never went outside barefoot again. Jadi kesimpulannya. Jadi, whenever you write a paragraph, kapanpun kalian membuat paragraf, selalu perhatikan itu. Pastikan paragraf kalian punya topik sentence, ada supporting sentences, dan ada concluding sentence. Jadi kalau kita boleh bilang, satu paragraf itu tidak ada aturannya minimal berapa kalimat, tapi untuk memenuhi ini academic writing, untuk memenuhi elemen ini berarti harus minimal ada 4 paragraf. Satu topic sentence, minimal 2 supporting sentences, dan satu concluding sentence, satu kesimpulan. So that's itu terkait dengan paragraf. Nah, what I want you to do, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah, ini silahkan dibaca dulu ya dan dipahami. What we are going to do here, kita akan mencoba menulis from very simple things ya, hal yang sederhana dulu. Kita masuk ke chapter 2, mana ya? Chapter 2. Oke, kita akan menulis tentang this one. My favorite possession, atau artinya, my special possession. Jadi special possession itu adalah spesial ya. Possession itu kayak kepunyaan. Jadi apa benda atau sesuatu hal yang kalian memiliki yang kalian anggap sebagai spesial ya. Barang spesial kalian atau sesuatu yang berharga buat kalian. In writing, dalam menulis biasanya kita membuat kayak brainstorming seperti ini dalam membantu kita apa-apa yang akan kita tulis dan supaya tidak keluar topiknya. See the example here ya. If you want to write a special possession, nanti silakan diikuti ini, kalian membuatkan brainstorming seperti ini. My special possession apa? Benda favorit kalian. Misalnya your special possession is doll ya. Misalnya special possession-nya adalah boneka. Tuh. So right here, right down here, apa benda apa itu? Special possession. Nah, apa-apa saja yang bisa dijelaskan yang menjadi nanti supporting sentences-nya. Nah, you can write about place, tempat di mana kalian beli boneka itu, ya, atau diberikan di mana, pokoknya terkait dengan tempatnya. People, tadi itu, who give you the doll? Siapa yang memberikan kalian boneka itu? Apakah misalnya diberikan oleh orang tua atau malah atau yang lain, atau kalian beli sendiri ya. Time, kapan dibeli, kapan diberikan atau kapan dibeli, misalnya diberikan pas ulang tahun ya. Feelings, nah ini this is very important. Feelings itu bagaimana perasaan kalian memiliki benda tersebut ya. Dan terakhirlah sights itu kayak how does it looknya, bagaimana kelihatan. You can explain about the color, boneka apa itu, the shape, the size, ya, punya banyak sekali yang bisa kan tulis, ya, dan many other things, masih banyak lain yang bisa kan jelaskan terkait dengan special possession itu. Jadi tugas kalian adalah please write down a paragraph, silakan buat paragraf, satu paragraf terkait dengan your special possession, barang
atau benda atau sesuatu yang menurut kalian sangat spesial ya, kepunyaan kalian. Tulis dalam satu paragraf dengan memperhatikan tadi kaidah ada topic sentence, ada supporting sentence, dan terakhir ada concluding sentence. Tidak ada batasan paragrafnya, jumlah sentence-nya, jumlah kalimatnya berapa, tapi saya pikir kalian bisa tulis minimal sekali berapa paragraf ya? Minimal sekali five sentence, satu paragraf dengan minimal 5 kalimat. Satu topic sentence, 3 supporting sentences minimal, dan 1 concluding sentence. Kalau kalian mengikuti pola ini, maka supporting sentencesnya akan banyak sekali. Oke, itu tugasnya dulu ya. So, itu penjelasan dari saya untuk sementara, dan hopefully bisa mengantar kalian untuk menulis. Sekarang silahkan please write down about your special possession ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di kelas. So thank you everyone. I will send you the other video as well untuk mengklarify ya, supaya lebih banyak yang kalian tahu. So thank you and good afternoon everyone from here.